Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Sabtu ya teman-teman. Tanggal 15 Februari tahun 2025. Nah, pagi ini kami sudah berada di kebun sahabat kami ya. Luas lahan kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Di dalamnya ada kurang lebih 100 pohon durian dengan varietas utama. Paling banyak itu adalah musangking, kemudian disusul dengan montong, disusul dengan bawor, kemudian baru duri hitam. Ya, untuk musangking kurang lebih ada sekitar 60 ya teman-teman. Duri hitamnya mungkin ada sekitar 10, sisanya montong dan bawor. Usia tanam saat ini kurang lebih 5 tahun. Ya. Kurang lebih saat ini usianya 5 tahun. Karena kami sebenarnya sudah mengenal pemilik kebun ini itu kurang lebih 3 tahun lalu teman-teman, ketika kami awal pertama kali berjualan bibit. Jadi beberapa bibitnya memang dari tempat kami. Nah, di depan ini jenis musangking teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya kok lebih besar punya saya, ya karena memang dari sisi perawatan itu tidak seinten kami dalam merawat teman-teman. Ya, merawatnya tidak seintensif kami. Karena itulah tahun kemarin itu berbunga teman-teman banyak. Tetapi hampir 90% bunganya rontok. Jadi yang jadi buah itu hanya beberapa, mungkin dari kami hitung ya teman-teman, tadi kami hitung itu musangking dan duri hitam itu yang siap dibuahkan untuk tahun ini itu ada kurang lebih sekitar 55 pohon ya. Musangkingnya sekitar 45, kemudian duri hitamnya 10, kemudian montong mungkin ada sekitar 10 juga, mungkin bawornya juga kurang lebih 10. Jadi tahun kemarin dari katakanlah 70 pohon ya, itu hanya mendapatkan buah mungkin tidak lebih dari 30 butir teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu? Ya kembali lagi ya, kebun ini tidak dirawat seperti di tempat kami teman-teman. Jadi NPK itu pun juga jarang, kadang-kadang hanya 3 bulan sekali, dan dosisnya memang tidak mencukupi. Sehingga usia 5 tahun itu kalau teman-teman perhatikan itu batangnya masih sebesar ini. Ini kalau dibandingkan di tempat kami ya mungkin hanya hampir setengahnya lah ya. Tuh, hampir separuhnya. Nah, melihat kondisi kebun yang menurut kami harusnya bisa produktif, kami tergerak ya untuk ikut membantu beliau ya. Untuk tahun ini itu perawatan sebagian kami bantu ya, dari segi pupuk dan lain sebagainya kami bantu agar tahun ini bisa berbuah jauh lebih banyak. Kompensasi yang kami dapatkan, kami tidak minta aneh-aneh teman-teman. Ya, kami tidak minta aneh-aneh, kami hanya minta sebagian 1/4 aja. Karena memang niat kami membantu teman-teman. Jadi sisi membantunya jauh lebih besar daripada sisi komersilnya. Jadi kami hanya ingin membantu, tujuannya apa? Agar pohon ini lebih produktif ya. Kemudian juga
buah yang dihasilkan jauh lebih bagus. Itu adalah motivasi kami. Jadi nanti otomatis penjualan nanti kami bantu juga teman-teman. Ya, harga jual kami ikut aja. Ya, kami ikut pasar. Misalnya, oh Musangking 150 kami ikut. Oh duri hitam misalnya 180, 200 kami juga ikut. Ya, intinya Dewani Durian tidak mau merugikan petani karena kami tahu persis teman-teman ya. Kami tahu persis bahwa merawat pohon durian itu tidak mudah, teman-teman. Meskipun ini hanya dirawat dengan cara sangat sederhana, tetapi selama hampir 5 tahun, sahabat kami ini tidak mendapatkan apa-apa, teman-teman. Jadi uang tetap keluar, pembelian bibit, pengelolaan lahan, kemudian penyediaan sarana irigasi, semuanya masih keluar. Belum ada sepeser pun uang yang kembali. Atas dasar itulah ya, kami ingin membantu, kami tidak ingin apa ya teman-teman, kami tidak ingin menang sendiri, kami ingin sukses itu bersama-sama. Jadi bagi kami melihat sahabat kami itu memiliki kehidupan yang lebih baik, itu kami sudah happy teman-teman. Jadi itu. Nah, kami ke depan kami juga akan melakukan hal sama bila ada teman-teman misalnya yang mau, boleh. Asalkan ya masih di sekitaran Banyuwangi aja. Jangan sampai keluar Banyuwangi, enggak. Sementara kami hanya ingin bekerja sama itu dengan pekebun durian yang ada di Banyuwangi aja. Itu masih banyak teman-teman yang seperti ini, sebenarnya masih banyak. Hanya sampai hari ini mungkin yang ketemu dengan kami hanya satu ini. Nah ini jenis Musangking, gitu. Pohon segede ini, ya pohon segede ini harusnya sih masa sih nggak muat 20 butir, kan begitu teman-teman. Ya ini Musangking. Kami jumpai banyak cabang-cabang V lah, dan kami sebenarnya sudah punya cara untuk mengatasi cabang V. Tidak akan pernah kami potong, kami biarkan aja. Nah supaya nanti tidak patah, pasti ada solusi. Jadi jangan khawatir teman-teman, setiap ada permasalahan itu pasti ada solusi. Kami sangat tidak setuju kalau misalnya cabang-cabang V yang sudah besar-besar itu kemudian dipotong aja. Ya misalnya kayak gini. Ini kan banyak aja cabang V teman-teman. Ya, kami tidak mau teman-teman memberikan solusi misalnya, oh kita potong, enggak. Sebisa mungkin kita pertahankan, ya, tetapi kita mencari solusi bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi cracking. Itu aja. Ya, karena apa? Kami percaya bahwa setiap permasalahan itu pasti ada. Yang Maha Kuasa itu memberikan masalah pasti menyiapkan juga dengan solusinya. Jadi solusinya bukan kita potong cabang V, tetapi kita upayakan bagaimana caranya supaya cabang V yang seperti tadi itu tidak crack. Ya, itu. Nah, ini jenis duri hitam, teman-teman. Jenis duri hitam itu harapan kami dari duri hitam itu masa sih nggak nyantol 20. Ya toh. Nah, ini jenis Musangking, di depan ini jenis Musangking, teman. Mari kita ini, nah kebetulan ini ada pekerja ya, jadi namanya Mas Darso yang menjadi kepercayaan pemilik kebun ini, dan juga selanjutnya kami juga percaya sama beliau, teman-teman. Nah, ini depan ini duri hitam. Ini Musangking, nah depan itu juga duri hitam itu teman-teman. Ya kami hanya berusaha ya teman-teman. Karena itu sebagai manusia kami juga mohon doa. Ini jenis duri hitam. Mohon doa agar apa yang kami lakukan di kebun ini, apa yang kami berikan kepada sahabat kami ini bisa bermanfaat bagi sahabat kami tentunya, ya, bagi kami juga bagi pekerja di kebun ini. Jadi prinsip kami itu gini teman-teman ya.
sukses itu jangan sendiri. Jadi mari kita sukses bersama-sama. Ya, saya lebih suka ya berjalan bersama dan sukses bersama. Itu jauh lebih baik daripada kita harus egois. Yang penting saya sukses. Yang lain kalau bisa jangan. Kalau enggak, kami enggak. Prinsip kami seperti itu, teman-teman. Jadi kami terbuka, sangat terbuka untuk melakukan kerjasama yang tentunya pemilik lebih menguntungkan, lebih diuntungkan daripada kami yang hadir belakangan. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lokasinya, sementara jangan dulu ya. Nanti aja kalau sudah mulai berbuah, baru nanti kita buka lokasinya di mana ini. Tapi yang jelas masih di Banyuwangi nih teman-teman, ya, bukan di mana-mana, tetapi masih berada di kota, di Kabupaten Banyuwangi, bukan di kota Banyuwangi. Oke teman-teman, ya, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya desa titik-titik, kecamatan titik-titik. Ya, Dewani Durian berbagi, tetap semangat, ya, berkebun durian bersama kami, Dewani Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.